Bapa di surga, berterima kasih atas segala pertolongan dan kebaikan dalam perjalanan kehidupan kami. Dan melalui ibadah ini kami boleh menyembah Engkau. Bila mana umatmu menyembah Engkau, disitulah boleh dirasakan kehadiran Tuhan. Dan umatnya penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Karena merasa lebih dekat dengan Tuhan. Di dalam kehadiran Tuhan ada hal-hal yang tidak bisa dialami oleh secara manusia di dunia. Tapi hanya oleh karena pertolongan Roh Kudus, kami boleh merasakan, menikmati persekutuan dengan Tuhan secara pribadi dan secara jemaat. Tuhan, saat ini kami boleh menyembah Engkau melalui firman Tuhan. Tolong hamba yang terbatas ini boleh menyampaikan apa yang Tuhan hendakinya. Jauhkan segala gangguan, supaya pemikiran kami, hati kami sepenuhnya tertuju kepada Tuhan yang mulia, firman yang hidup dan berkuasa. Penuhilah kami dengan kebenaran firman dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil berdiri, mari kita membaca bersama-sama teks untuk khotbah pada hari ini. Terdapat 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai ayat 10. Hanya 3 ayat saja. Maka kita baca bersama-sama dengan bersuara. 2 Korintus pasal 12 dari ayat 8 sampai ayat 10. 1, 2, 3. Tentang hari itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku memberi, supaya kuasa Kristus turun mengalirku. Karena itu aku senang dan rela dalam kisah, dalam kebenaran, dalam kesahan karena Kristus. Jika aku lemah, aku. Silakan duduk kembali. Selamat beribadah dan kasih karunia Tuhan Yesus. Kita bersyukur sudah boleh melewati bulan Agustus yang begitu panas. Dan hari ini kita masuk ke September dan kita harap taihun yang ke-10 yang begitu berputar-putar, kecepatannya seperti sepeda. Mudah-mudahan dia datang ke daerah kantor kita, menyapu hawa panas ke arah utara, supaya udara sejuk musim gugur segera datang. Tema untuk hari ini adalah bermegah atas kelemahan. Ini rasanya agak berkontradiksi secara umum. Karena manusia bermegah atas apa? Kekuatan, keberhasilan, kemampuan. Tapi ada firman Tuhan berkata, aku bermegah
atas kelemahan. Memang di dalam firman Tuhan dan kata-kata Tuhan Yesus ada kelihatannya seperti berkontradiksi. Tetapi di situ justru ada kebenaran rohani yang dalam. Seperti Tuhan Yesus berkata, memberi lebih berbahagia daripada menerima. Manusia berbahagia dan senang kalau dapat. Tapi Tuhan Yesus kata, memberi lebih berbahagia. Dan seperti nats pembimbing yang tadi kita baca, Tuhan Yesus berkata di atas khotbah di bukit, berbahagialah orang miskin. Biasanya orang miskin kasihan. Orang kaya lah berbahagia. Tapi berbahagia orang miskin. Tapi di hadapan Tuhan. Berbahagia orang berduka cita. Karena apa? Dapat penghiburan dari Tuhan Yesus sendiri. Hal kelemahan bagi manusia memang hal yang cukup berat, susah. Mudah-mudahan bisa menghindari. Tetapi firman Tuhan katakan, bermegah. Tentang kelemahan manusia, keterbatasan manusia, tapi arti kelemahan. Saya baru mengalami satu pengalaman unik. Pas 2 bulan yang lalu, hari Sabtu terakhir bulan Juni, sempat ikut salah satu ibadah pemakaman di daerah Hyogo-ken jauh, maka saya hanya ikut melalui Zoom. Bagi kita orang Kristen, kalau hadir ibadah pemakaman, pasti ada pelajaran, ada penghiburan atau tantangan. Demikian waktu saya mengikuti ibadah pemakaman ini. Yang meninggal seorang wanita umur 30 tahun. Namanya Tsubota Satchan namanya. Sache disebut Satchan. Dia sejak lahir sangat berat itu penyakitnya. Tidak bisa bergerak. Tangan, kaki tidak bisa bergerak. Umum pun tidak bisa. Minum, makan, semuanya dikasih. Jadi kehidupannya seperti batang. Waktu dia dirawat di Ochanomizu, ada rumah sakit khusus untuk otak anak-anak. Saya sempat mendoakan juga. Setelah itu sekali-sekali ya ketemu dan mendoakan. Begitu berat penyakitnya. Sampai saya memikir, mengapa Tuhan izinkan seperti manusia ini hidup, merepotkan mamanya, keluarganya. Tapi di dalam ibadah pemakaman ini ada 3 orang bersaksi. Dengan bahasa Jepang, kanwa. Apa yang terkesan itu diucapkan. Pertama, dokter yang merawati selama 9 tahun terakhir ini.
Dia katakan demikian. Betapa sulitnya melewati penyakit saja. Karena tidak tahu sebabnya. Bahkan tidak ada nama pun penyakit ini. Tetapi saya sendiri banyak belajar dari saja. Yang kedua bersaksi dari seorang ibu volunteer selama 25 tahun terus membantu anak ini. Dia berdiri terus nangis. Hampir tidak bisa omong. Tapi dia dengan suara bersut-sut seperti berteriak. Sacang, Sacang, arigato, arigato. Sacang, terima kasih, terima kasih. Yang ketika mamanya berdiri, dia katakan demikian. Saya secara jujur, waktu masih muda, telah memikir lebih baik menyelesaikan hidup dengan berdua dengan dia. Tetapi bagi saya, Sacang adalah sukacitaku. Saya bersama-sama dengan Sacang, itulah sukacitaku. Saya memikir kehidupan seorang manusia seperti barang. Sekarangnya ditolong, dibantu. Secara manusia ada apa arti? Saya banyak memikir dan merasakan ada arti nyawa manusia yang dikaruniakan oleh Allah pencipta semesta. Bahkan ada arti kelemahan manusia juga. Rasul Paulus yang begitu setia melayani dan berhasil di mana-mana melalui banyak penderitaan mengatakan ayat 8, tentang hari itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis undur daripadaku. Rupanya Rasul Paulus selalu disertai dengan penyakit. Disebut utusan iblis. Iblis adalah melawan Tuhan, mengganggu hamba Tuhan, menggodai umat Tuhan. Penyakitnya disebut utusan iblis. Jadi kelihatannya menghalangi pelayanan Paulus. Bagi Paulus cukup berat. Penyakit ini apa? Tidak ditulis. Jadi penafsir Alkitab pusing juga. Penyakit yang begitu hebat menghalangi pelayanan Paulus, memberatkan Paulus. Sampai disebut utusan iblis. Apa? Ada penafsir memikir secara Alkitabiah. Paulus menulis kepada surat kepada Korintus. Di situ dikatakan, aku waktu ada di Korintus kurang dihargai, kurang dihormati. Jadi kemungkinan besar Paulus kelihatannya ada sedikit lain daripada biasa. Jadi ada apa
tulang belakangnya agak ini, bahasa Jepannya semushi itu. Kemungkinan ada yang lain menafsir itu karena malaria. Karena dalam surat Galatia, Paulus katakan, waktu saya di Galatia lemah. Dan justru Galatia itu tengah-tengah Asia kecil. Itu Turki sekarang. Itu daerah banyak malaria. Kayak Pedalaman Kalimantan, dulu kami ke sana. Disebut masih daerah malaria aktif. Memang kalau malaria cukup berat. Tapi tidak disebut namanya. Dan saya baru tahu kalau tidak ada nama penyakit di sini ada gunanya. Seorang hamba Tuhan wanita, setia rohani, yang telah mewarisi pelayanan kami di Jakarta waktu kembali ke Jepang. Saya serahkan pelayanan untuk jemaat KMI yang baru mulai kepada beliau. Ibu pendeta ini katakan, Pak Hatsumi, saya merasakan saya tidak mampu mengembara. Saya lemah. Saya menjawab, Ibu, kalau menyadari kelemahan, itulah kekuatan Ibu. Ya, dia bilang orang rohani. Betul, Rasul Paulus katakan, saya bermegang kelemahan. Beliau katakan, mungkin Paulus mengalami penyakit loneliness. Saya baru tahu. Ibu melayani Tuhan dengan sendiri. Ini seorang ibu keturunan Chinese cantik. Pasti waktu muda banyak ditawari. Tapi menyerahkan total kepada Tuhan. Bagi hamba Tuhan, Ibu pendeta demikian. Ini utusan iblis bagi Paulus. Tidak tahu namanya. Tapi orang yang merenungkan firman Tuhan. Dan latar belakang Paulus. Waktu mengalami penyakit, waktu mengalami lemah, bisa membayangkan, oh, Paulus mengalami mungkin seperti kanker saya, masalah anak saya. Semua orang yang bisa baca, bisa membayangkan, mengaplikasikan diri dengan sendirinya. Dan Paulus katakan 3 kali besar. Mungkin doa permohonan Paulus cukup serius. Mungkin tidak hanya mendoakan tolong Tuhan semua kan sekedar tidak. Apakah dengan puasa sungguh-sungguh? Karena katakan aku berseru. Bukan hanya berdoa, bukan hanya meminta, tapi berseru. Jawabannya apa ya? Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apa artinya? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Manusia kalau menghadapi masalah berat, tantangan, penyakit, pemikirannya, hatinya terus ke situ. Mengapa, bagaimana bisa mengatasi, bagaimana? Terus lupa kasih karunia Tuhan. Tuhan katakan, cukuplah
karuniaku. Bagi kamu, bagi Paulus, apa ya kasih karunia Tuhan Yesus. Paulus, waktu masih Saulus, melawan Tuhan Yesus, menganiaya gereja. Tapi luar biasa, Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri secara langsung pribadi kepada Paulus. Tuhan Yesus berkata, Saul, Saul, mengapakah kau menganiayaku? Di situlah Tuhan Yesus berkata, aku memanggil kamu jadi utusan Injil bagi bangsa-bangsa. Paulus mengalami pertemuan secara langsung dengan Tuhan Yesus yang hidup. Langsung dipanggil oleh Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Bagaimana pelayanan Rasul Paulus? Kalau kita baca kisah para rasul dan surat-surat dari Rasul Paulus, pergi kemana ada tantangan. Karena orang Yahudi fanatik, tidak suka dengan Injil. Mengganggu sampai menghalangi. Melempar di batu sampai di penjara. Tapi apa yang terjadi? Justru di penjara. Diikat dengan rantai. Dikurung di penjara. Diawasi oleh prajurit Romawi. Pada malam mereka memuji Tuhan. Utusan Allah. Malaikat menampakkan. Melepaskan dari rantai. Membuka pintu. Menyelamatkan. Dan justru penjaganya melalui itu bertobat. Sekarang jadi Kristen. Paulus perlu ingat kasih karunia Tuhan Yesus. Apa yang dialami dulunya. Walaupun sekarang menghadapi masalah berat. Ingin dilepas dari penyakit yang disebut utusan nefas. Tuhan Yesus menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Kita juga diajar oleh firman Tuhan. Kalau menghadapi masalah demi masalah, tantangan dengan situasi yang kita tidak inginkan. Bahkan kadang-kadang kita menghadapi situasi yang dulu kita tidak ingin menghindari. Justru bisa menghadapi. Ini dunia. Mudah sekali kita lupa. Tuhan Yesus berbuat apa. Secara umum, kita sekarang sungguh percaya Tuhan Yesus. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Setiap hari Minggu setia menyembah Tuhan. Melayani Tuhan. Mengasihi Tuhan. Apakah ini kebetulan? Ada banyak saudara, latar belakangnya daerah Kristen. Orang tua memang Kristen. Apakah keluarga kita semua begitu setia bertobat? Sungguh hidup dengan imankah? Kalau kita sekarang betul sebagai umat Tuhan, bertobat, hidup dengan Tuhan. Saya kadang-kadang mengingat, saya 5 saudara, anak bungsu yang paling nakal. Kakak-kakak saya ada yang lebih pintar, lebih karakternya baik. Suka beras kasihan. Tapi mengapa seperti saya, anak bungsu yang nakal-nakal, dipilih oleh Tuhan. Ingatnya, bukan saya, bukan apa. Waktu dibaptis 6 orang.
hanya yang masih saya kenal di antara 6 tetap imannya ada 1. 4 yang lain tidak tahu hilang kemana. Mengapa saya bisa percaya Tuhan Yesus, bisa melayani waktu menghadapi tantangan kelemahan. Tuhan Yesus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan ini, betapa banyak orang dihibur, dikuatkan, diperdalamkan kerohaniannya. Dan Tuhan Yesus berkata kedua, karena bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita merenungkan perkataan ini. Tuhan Yesus berkata, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Apa artinya? Kita biasa, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Bapaknya, anaknya lulus ujian masuk sekolah yang ini. Syukur puji Tuhan. Tuhan menolong. Tapi dalam hatinya secara jujur, karena anak saya pintar. Anak saya rajin belajar. Kita merasakan syukur dan bermegah karena pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Tapi tidak sempurna. Sebagian. Tuhan menolong saya sembuh. Tapi karena ketemu dengan dokter yang baik. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan. Justru melalui kelemahan, kuasa Allah menjadi sempurna. Paulus sudah 3 kali berseru, tidak sembuh. Total sudah give up. Tapi justru Tuhan berkata di situ, kuasaku menjadi sempurna. Bagaimana seperti Satchan yang tadi tidak bisa buat apapun, total. Tetapi ada kuasa Yesus yang menyatakan kuasanya dan mempengaruhi orang. Seperti di sini juga kita pernah dengar kesaksian dari alumni kita telah mengalami penyakit kanker darah. Opname di rumah sakit terbaik di Jakarta. Dalam satu kamar 4 orang sama penyakit. Satu meninggal. Beliau sendiri sempat datang dari Jepang. Hampir 1 tahun dirawati. Memang cukup bergumul berat. Tapi akhirnya sembuh total. Maka dia bersaksi di sini. Betul-betul ini Tuhan menolong saya. Kuasa Tuhan. Dan dia katakan, saya bertobat. Kehidupan saya sampai ini setengah-setengah. Setengah Tuhan, setengah itu dunia cari duit. Tapi saya ingin total menyerahkan pada Tuhan.
sekarang dia ada bisnisnya ini untuk semuanya kemuliaan Tuhan. Satu orang Kristen mengalami kelemahan betul. Disitulah mengalami kuasa Tuhan sempurna. Sudah total habis. Tidak bisa apa-apa dengan tenaga. Dengan pengalaman karier tidak ada arti. Justru ada kelemahan demikian. Kuasa Yesus disempurnakan. Bagi kita, orang Kristen yang benar bertobat di hadapan Tuhan, sudah tahu dosa. Kita semua tahu, tidak bisa melawan dosa. Kita tidak ada kekuatan apapun dosa. Tapi hanya karena Roh Kudus menyadarkan dosa. Maka semua mengaku dosa, bertobat. Rasul Paulus katakan, aku adalah yang paling kecil di antara umat Tuhan. Tapi kemudian dia, aku adalah kepala orang berdosa. Yang paling berdosa. Apakah Paulus jadi rasul melayani menginjili, tapi apakah tetap berdosa? Lainnya, makin tahu Tuhan. Makin tahu Tuhan Yesus. Makin tahu kebenaran firman. Makin tahu diri sendiri. Makin tahu dosa manusia betapa kuatnya dan bahayanya. Paulus katakan, aku adalah yang paling berdosa. Karena makin tahu kelemahan, makin tahu kuasa Tuhan Yesus, makin merendahkan diri. Di situ Tuhan, kuasa Tuhanlah disempurnakan, dinyatakan, disaksikan. Ini arti kata-kata ini. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasaku turun. Menaungi aku. Kalau mengalami demikian, waktu lemah, mengalami kuasa Tuhan lebih dinyatakan, lebih kelihatan, lebih disaksikan, dialami. Begitu Paulus katakan, aku bermegah atas kelemahan. Karena apa? Melalui kelemahanlah kuasa Kristus makin dinyatakan, disempurnakan. Kalau begitu, Paulus mengalami hal ini, mendengar firman Tuhan ini, bukan sabar-sabar, bukan lari daripada apa yang ada di depan. Paulus bermegah kelemahan. Mengapa? Justru dalam kelemahan Tuhan Yesus bekerja. Kuasa Yesus dinyatakan. Maka perkataan ini sungguh mengantar kita juga. Kita makin tahu diri sendiri, makin merendahkan diri, mengosongkan diri, berseru kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Tuhan senang, Tuhan bekerja. Dan katakannya apa?
ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaan, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau sudah ada pengalaman demikian, waktu lemah, justru itu kuasa Allah. Paulus ingin bermegah. Karena dari kelemahan Tuhan bekerja. Kalau begitu apa? Menghadapi apapun. Siksaan, kesukaran, penganiayaan pun, kesesakan. Apa yang ada di depannya akan datang. Tidak khawatir lagi. Karena apa? Jika aku lemah, maka aku kuat. Itu seperti perkataan berkontradiksi. Tapi ini arti sungguh dalam secara rohani. Saudara sekalian, mari kita merenungkan. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Umat Kristen makin tahu firman Tuhan, makin tahu kebenaran, makin tahu Yesus yang hidup, maka suci. Makin tahu diri sendiri, makin merendahkan diri, mengosongkan diri, makin bergantung pada Tuhan. Maka justru waktu lemah itu kuat. Mari kita secara praktis, bila mana merasa lemah, secara praktis. Ibu bapak yang ada di sini kebanyakan 90% merasa lemah, statusnya, posisinya. Karena harus ada visa, repot. Posisinya lemah. Bagaimana bekerja? Setengah mati, panas, berat. Gajinya anda naik-naik terus. Kita merasa lemah. Bekerjanya, keadaan keluarga kita. Pada banyak kelemahan. Menurut pengalaman Rasul Paulus, firman Tuhan. Jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita mengaku demikian. Mengalami demikian. Dan menikmati juga. Memang menurut firman Tuhan, banyak kali kuasa Allah dinyatakan melalui kelemahan manusia. Contohnya bagaimana? Ayub. Bukan pendeta Ayub. Kitab Ayub. Begitu susah. Padahal dia takut akan Tuhan. Didatangi dengan angin topang, habis segala kepunyaan. Unta, domba, sapi. Datang lagi berita. Anak-anak semua mati sekaligus. Kena penyakit kulit berat. Badannya pun dengan bolong-bolong. Sampai istri katakan, lebih baik kamu mati dengan kutuk Tuhan. Ayub katakan apa? Tuhanlah memberi. Tuhanlah mengambil segala. Terpujilah nama Tuhan. Perkataan ini, satu kata dari Ayub ini. Betapa kuatnya dan menyatakan kuasa Allah. Dulu pernah bersaksi tentang Yokota Sakie-san. Anaknya Yokota Megumi diculik ke Korea Utara. 30 tahun tidak tahu anaknya kemana. 30 tahun kemudian baru tahu, oh diculik. Apa masih hidup? Tidak tahu sampai sekarang. Dia betapa merasa menderita. Mau merompat ke laut di Niigata.
karena di situ diculik. Tetapi Ibu Yoko Sasaki dikasih Alkitab dari tema. Itulah ketemu. Satu berkata, Tuhanlah memberi segalanya. Tuhanlah mengambil segalanya. Terpujilah nama Tuhan. Ini pikir, apa di dunia ada Allah begitu ya? Di situlah dia baca semua, ikuti gereja. Jadi Kristen. Sampai sekarang sering muncul di TV. Keliling Jepang, sampai ke Amerika Serikat, ketemu dengan presiden, minta bantu untuk menyatu. Kekuatannya luar biasa, kesaksiannya luar biasa. Melalui hanya satu firman Tuhan, satu kata dari Ayub yang begitu berat kesulitan di dunia. Mengingat seperti Raja Hezekia begitu dipakai mendatangkan kebangunan rohani besar-besar di bangsa Israel. Sudah cukup waktunya Yesaya datang, hai Hezekia, sudah waktunya. Sudah, kamu sudah mati. Hezekia saja nangis menghadapi itu dindingnya, nangis minta tolong Tuhan. Menghadapi mautnya, sedih, duka cita, nangis. Tapi justru melalui doa, seruan, sikap Hezekia, Tuhan katakan kepada Yesaya, boleh menambah 15 tahun lagi. Melalui kelemahan, umatnya berseru pada Tuhan. Tuhan menjawab. Di Jepang yang paling bersaksi sebagai orang Kristen ke dunia umum itu Hoshino Tomihiro. Setengah tahun yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Dia di Gunma sebagai guru sekolah olahraga. Tunjuk pernah, jatuhnya dari kepala. Patah, total. Dia mau bunuh diri, tidak bisa berat. Tapi perawat Kristen baca firman kepada dia dengar. Dia percaya Tuhan Yesus. Dan apa yang dia bisa buat? Hanya dia memegang dengan mulut itu kausnya dan menggambarkan syair. Itu kesaksiannya luar biasa. Disukai oleh orang Jepang. Sampai sekarang di Kiryu, daerah Kiryu Gunma, pegunungan kampung Azuma Mura. Di situ di tengah-tengah gunung ada gedung yang megah. Tempat parkirnya luar. Itu namanya Museum Hoshino Tomihiro. Setiap hari bus besar datang dari seluruh Jepang. Waktu kami ke sana 2 kali juga begitu penuh. Dikatakan di Jepang museum yang dikunjungi paling banyak orang. Lebih banyak orang suka datang daripada museum nasional di Ueno. Orang datang di situ melihat gambarnya, bacanya, syairnya, nangis. Dan di tempat masa ada ini mejanya penuh buku catat, penuh dengan kesan-kesan. Saya datang di sini melihat wajah dan tahu kehidupan Hoshino Tomihiro. Saya sungguh terhibur. Saya sudah merasa kehilangan arti dan tujuan hidup. Tapi di sini dihibur, diajak. Sekarang kalender, bukan kalender murah-murah. Ada 2 macam kalender yang hanya dikasih-kasih, tapi ada kalender yang mewah. Biasa dijual 2.000, 3.000 yen satu. Karena gambarnya khusus.
yang paling banyak dijual di Jepang kalender yang mewah itulah gambar dan syair Hoshino Tomihiro. Dalam acara TV Kristen yang dulu saya melayani Lifeline, paling banyak muncul bersaksi. Dia bisa dengan kursi roda, hanya bisa gerak gini. Begitu lemah total. Tapi di Jepang nomor 1 menyaksikan Yesus. Kelemahan ada arti. Saya mengingat pelayanan kami selama 10 tahun di Kalimantan Barat juga. Saya rasakan bila mana aku lemah, maka aku kuat. Di kota Sintang pertama mulai pelayanan, buat apapun tidak berhasil. Jatuh sakit malaria sudah 7 kali. Waktu yang kedua kali paling berat. Langsung jadi sakit kuning. Majlis 7-8 orang datang. Waktu saya berbahagia, di sekitarnya ada mereka melihat wajah saya, mereka senyum-senyum itu. Jadi sedang hati saya tidak enak ini. Saya sudah 41 derajat panas, saya begitu. Mereka senyum-senyum itu, bodoh. Mereka tidak ada rasa sayang, kasihan saya. Tapi katanya, seorang bapak, bendahara, dia katakan, pendeta, syukur ya, bapak sudah jadi orang kita. Mudah-mudahan Anda mengerti. Mereka semua ada malaria. Kena malaria, orang Jepang datang di Sintang, baru jadi orang Kalimantan. Disitulah mereka semua mengasihi kami. Percaya kami. Maka bisa kerjasama, membangun jemaat dan menginjili kampung-kampung. Ini semua sekarang jadi daerah Kristen. Kalau kami sendiri bisa buat apa? Betul-betul kami lemah. Tidak bisa buat apa-apa. Nyawa pun sudah hampir habis dengan sakit kuning. Tapi justru melalui kerana Tuhan bekerja. Bapak, saudara sekalian, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Orang Kristen yang sungguh kuat, bukan karena kuat duit, kuat kedudukan, kuat posisi, kuat karya. Itu pun dipakai oleh Tuhan. Tapi kuasa Yesus dinyatakan sampai sempurna melalui firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus mengantar pikiran hati kami ke dalam kebenaran firman, kepada kuasa Yesus, kuasa firman yang mengajar kami, menegur kami, membentuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bentuklah kami sebagai orang yang lemah di hadapan Tuhan, sebagai orang miskin di hadapan Tuhan, orang berduka cita di dunia, tapi justru disitulah kuasa Tuhan Yesus makin dinyatakan, bahkan jadi sempurna. Kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Hanya kami boleh menyaksikan kemuliaan Yesus. Tuhan menyertai, menolong, memimpin jemaat kami semua. Tetap hidup dalam kekuatan Yesus, kekuatan firman, melalui kesadaran kelemahan diri sendiri. Terima kasih. Sekarang boleh kami menerima perjamuan kudus yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Memberkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.